Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajab lana limadha qala li anna qulubakum qad matat bi ashraqi asfar araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha qultum inna syaitan adukum wa wafaqtum qultum innal jannata haqqun wa lam tastajibu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastajibu lahu idza intawahtum minan naum sadaqtum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, berkumpullah jemaah. Ada yang bertanya, kemudian dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Jawaban dari Ibrahim bin Adham inilah yang menjadi solusi di masa pandemi. Pertanyaan ribuan tahun yang lalu, jawabannya adalah solusi zaman sekarang. Apa yang ditanyakan? Limadza du'auna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Karena baru terjadi sejak Nabi Adam diciptakan, umat Islam sedunia kompak doanya, Pak. Hanya terjadi di zaman sekarang. Hilangkan COVID-19. Tapi sayangnya kompak juga semuanya tidak dikabulkan. Ini sungguh aneh. Siapa yang berdoa di depan Multajam dikabulkan. Siapa yang berdoa di depan Hajar Aswad dikabulkan. Siapa yang berdoa di Masjidil Aqsa dikabulkan. Siapa yang berdoa di Masjid Nabawi dikabulkan. Berapa juta orang yang berada di tempat-tempat mustajab selama 2 tahun ini? Banyak banget. Gak mungkin dong gak dikabulkan. Tapi buktinya COVID masih ada sampai sekarang, sudah 2 tahun lebih. Limadza du'auna la yustajab? Yang menyebabkan doa dikabul bukan karena multajam tidak mustajab lagi, bukan karena Hajar Aswad tidak mustajab lagi, bukan Masjidil Aqsa tidak mustajab lagi, tapi dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li anna qulubakum qad matat bi asrati asya. Jadi penyebabnya adalah yang berdoa hatinya dicatat Allah hati yang mati, hati yang lalai. Apa penyebab hati yang lalai? 10 perkara disebutkan. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqa. Kenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Cinta Rasul tidak mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkan. Makan nikmat Allah tidak bersyukur. Akaltum nikmat Allah walam tu'adu syukraha. Qultum inna syaitan adukum wa wafaqtum. Kau katakan setan itu musuh, tapi tiap hari kau sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Kau katakan surga itu benar ada, tapi kau tidak mau mengejarnya. Qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha. Kau katakan neraka itu benar, tapi tidak mau lari darinya. Qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu. Kau katakan mati itu pasti, tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur, ingat itu dosa orang, bukan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau lupa akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir panjang umur, husnul khatimah. Amin. Maaf, lalai menunaikan hak Allah.
lalai kewajiban kita. Panggilan Allah seolah-olah tidak dipanggil. Kalau kita berada di rumah sendiri, azan berkumandang, itu panggilan Allah. Tidak langsung kita menghadap. Kalau di masjid insya Allah tepat waktu. Kalau di rumah seringkali kita lalai. Maaf aja, kalau dipanggil presiden, jangankan level presiden, tingkat bupati, tingkat wali kota saja kita menghadap tepat waktu. Tingkat atasan saja tepat waktu. Tapi dipanggil Allah, lohor setengah tilu, asar genap kirang saparapat, maghrib 7:45, subuh pahili jeung sholat duha. Lalai kita menghadap. Makanya apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak, ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Tolong diikuti. Islahul qalbi. Silakan. 2. Islahul fikri. 3. Islahul amal. 1 adalah bersihkan hati. 2 adalah bersihkan pikiran. 3 adalah bersihkan amalan. Dalam satu forum pengajian, Nabi dengan jelas menjelaskan, sebentar lagi ahli surga datang. Siapa yang datang? Ternyata seorang pemuda. Begitu dia selesai pengajian, ada sahabat yang bertanya. Itu pun dia ingin tahu apa kebiasaan ahli surga itu. Dengan alasan, saya tidak lagi bisa tidur di rumah saya karena saya punya masalah dengan orang tua saya. Bisakah saya menginap di rumah? Jawab pemuda itu dengan senang hati. Akhirnya tidurlah. Ingin tahu kebiasaan ahli surga seperti apa? Ternyata kebiasaannya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa. Setelah 3 hari, biasa saja. Seperti yang dilakukan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya, terus terang, saya menginap di rumahmu. Hanya ingin tahu kebiasaan ahli surga seperti apa. Tapi aku tidak melihat kebiasaan yang luar biasa dari dirimu. Bahkan Nabi menyebutkanmu, kau adalah ahli surga. Apa yang kau lakukan? Amalan apa yang jadi utama? Dijawab oleh pemuda tersebut. Aku memiliki hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada buruk sangka kepada saudara saya semuanya. Coba bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau kita punya hati yang bersih aja, tidak ada ingin menjatuhkan, tidak memiliki dengki. Punten Bu, dengki teh naon? Senang lihat tetangga susah. Susah lihat tetangga senang. Tetangga beli motor panas tiris. Tetangga meser mobil di opnam. Tetangga imahna ningkat bisa-bisa mau. Awas, jauhi sifat dengki. Ini virus yang lebih bahaya daripada COVID-19. Dengki. Yang kedua apa? Bakhil. Bakhil, penyebab hidup susah tuh bakhil, Pak. Penyebab hidup susah bakhil. Bakhil sama siapa? Bakhil kepada apa? Bakhil ke masjid. Pedit ke masjid. Punten punya. Lamun kamol mah nyenak 100.000 teh meni asa alit. 50.000 ke masjid meni asa gede. Geus nepi teras, wih deui, ditukeran 2.000. Padahal uangnya 10.400.000 di rumah teh. Ka masjid mah cukup we 2.000. Karena memahami ayat yang salah, memahami hadis yang salah. Cek khotib teh Jumatan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, senyum sedekah. Kain seling ngaliwat lancar tanpa hambatan. Dan jemaah nasarenyum wae. Mantap begitu selesai Jumatan, DKM gitu nge senyum soalnya. Cek muasin kunaon Kang eta loba nu senyum. Jangan salah memahami hadis. Makanya mohon maaf, saya juga nggak enak langsung ceramah saja ya. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Cecep Maulana, ibu-ibu. Saya biasa di Trans TV. Islam itu indah bersama Ustadz Maulana. Jamaah. Nah, eta Ustadz Maulana. Kami ieu mah Ustadz Cecep mau ceramah.
Saya mau ngasih doa, Bu. Doa ini diajarkan Nabi sama Abu Umamah. Doa ini cocok untuk zaman pandemi seperti sekarang. Namina doa nuju gadu sametan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Kalau kepanjangan yang singkat saja. Allahumma lunnasan. Itulah cara yang singkat tapi manjur. Jangan sampai yang doanya panjang dibaca tapi yang pendeknya nggak diamalkan. 2010 saya punya hutang ratusan juta. 3 hari lunas tanpa pinjam uang ke bank. Cukup sholat tahajud. Beres tahajud ngadoa, ya Allah mudah-mudahan rumah Cecep payu. Ya kumaha deui mayar. Kalau ratusan juta itu harus jual aset. Nah ini solusi di masa pandemi ini. Kalau Anda mengalami kejatuhan, mengalami kekurangan secara finansial, memiliki hutang, itu harus dibereskan apapun alasannya. Solusi paling utama ya jual aset. Mobil 3 jual aja, tinggal 1. Kalau perlu ganti jadi motor. Saya dulu rumah Bu di Antapani Bu, Pratista 2E7, depan Masjid Arumi. Jual Bu rumah saya untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Laptop saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Ya jangan kepikiran ke situ. Sampai saya ingat kalimat istri, ayah, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, laptop tidak ada, tapi ayah harus ingat, cinta mama tetap ada. Nangis saya. Mohon maaf Bu, jaga hubungan dengan pasangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini harus dicontohin. Maaf kamera kosong dulu, nggak apa-apa, yang YouTube. Jadi Nabi itu ketika istrinya mau naik unta, mohon maaf, bangkunya lupa, istrinya nggak bisa naik unta karena tidak ada bangku. Nabi tidak bilang kepada Bilal, ambilkan bangku Bilal, tidak. Nabi posisi seperti ini. Lutut Nabi diinjak istrinya, langsung naik unta, dan Nabi berikan bantal yang paling empuk untuk istri. Coba bayangin. Bahkan pernah Nabi kemalaman, begitu pulang mau ketok pintu, di bawah pintu ada kain Aisyah. Berarti Aisyah ketiduran. Nabi tidak jadi ketuk, takut membangunkan istrinya, kasihan nunggu kecapean. Hamparkan sorban di teras. Sampai seperti itu kepada pasangan. Jadi tolong ibu-ibu, jaga dengan pasangan. Jangan sampai pandemi membuat, terus terang saja, ibu mudah emosi, ayah juga begitu, suami juga seperti itu. Kade Bu, jangan sampai gara-gara pandemi, kekurangan finansial membuat ibu sering melotot ke suami. Hati-hati Bu, polotot istri mempengaruhi jantung. Kunaon suami cicing wae dipolototan jantungna beunang eta teh. Hati-hati. Secara data betul ini. Yang paling banyak jumlah kakek-kakek di dunia itu adalah Jepang. Ternyata Bu, ibu harus mencontoh wanita Jepang. Kunaon suamina teh panjang umur. Penyebabnya satu, lantaran istrina teh bisa melotot. Jadi tidak mempengaruhi gerakan jantung. Mungkin saja. Tolong ibu-ibu ya. Kenapa harus melotot? Kenapa harus emosi? Apalagi dipengaruhi oleh sinetron Layangan Putus. Ibu teh mudah curiga ke suami teh. Suami udah jujur dicurigai. WA diawasi. Sampai satu waktu begitu lihat HP ada WA. Sayang lagi di mana? Wah, langsung ribut. Iya WA di sana. Ibu. Iya WA sah. Diam suami. Nah buat diam WA, iya WA sah. Kenapa harus jawab? Ya eta mah handphone mama.
Jadi istrinya yang dapat WA. Sering gali galak ke suami tapi dia tidak menjaga diri. Ada laki-laki yang telepon, itu jangan lembut-lembut jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Udah galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada yang coba-coba mengganggu. Jadi punten. Islahul qalbi, hati bersih. 2. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Hati-hati. Pikiran dari apa? Sering menunda-nunda amal. Punten. Ku DKM diajak kurban, kayak sakadap deui, nanti aja, sebentar lagi. Tuntun nama teu kurban. Punten punya. Mun ibu apal hadisnya tentang kurban, mun bapak apal hadisnya tentang kurban, motor di rumah sampai dijual supaya bisa kurban. Kalau tidak ada duit, cash, jual tuh motor. Kenapa begitu? Lihat hadisnya. Nabi bersabda, gemukan binatang ternakmu, kurbanmu akan jadi kendaraan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi ternyata terpatahkan pendapat sekarang ini atau dugaan kita, melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu jalan kaki. Tidak semua, ada yang ada kendaraannya. Siapa? Mereka yang berkurban. Jadi nanti binatangnya dinaiki langsung keluar sayap, secepat kilat masuk surga. Luar biasa nggak bu? Lu kurban kumahanya culang cileng. Mencari kendaraan nggak ada, kurban nggak kurban. Kadang punten ya punya. Lamun untuk agama kadang-kadang hematnya luar biasa Pak. Untuk hobi, wah, kamu berapa resep gugo sehat sepeda Pak. 10 juta jadi peser Pak. Resep manuk mahal gitu, wah baca umat peser Pak. Tapi untuk masalah agama, kurban, milih tenubang, mirahna, binatang teh bagang, untuk ibu-ibu, kita cek malaikat teh ibu naik, ibu teh kiateun mual, begitu naros sagala, udah kurang pede teh. Maaf ibu-ibu ya, ada yang bertanya ke saya, ibu-ibu, Ustaz, gara-gara nggak bahas kurban, jadi loba pikiran ya ibu teh, kagak ada lagu aman. Ibu teh kamar itu kurban Ustaz sapi, yang masalah nate, daftar ke DKM teh nomor 7, ah naiknya belah mana? Muka hiji diharap kan, nomor 4 jelegon di tengah, muka 7 dan bujur sapi. Bu, tong hariwang walaupun nomor 7, tetap ibu ke surga. Ai ke surga nama tos paham Ustaz, dia mah numpak na kumaha. Bu, ai kambing mah langsung naik. Ai sapi mah bentan Bu, diantarkeun hiji-hiji. Jadi nu ka hiji heula ka surga. Balik deui, cek malaikat nomor 2. Bae nomor 2 jadi aman. Ai 7 langsung ada lieur kumaha ngaturna. Yang jelas tetap Bu akan ke surga. Jangan tunda-tunda amal Bu ya. Ustaz, tahun kemarin saya nggak kurban, kemarin lagi saya nggak kurban, awal pandemi, kemarin ada itu pandemi, itu kurban. Kumaha kata Ustaz, ayeuna biasa kurban, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab tos teu aya Idul Adha lagi. Mun bade engke pas Idul Adha tahun depan, eta ge mun aya umur, duh kapan nepi atawa henteu, leres teu Pak? Disiapkeun ti ayeuna. Jika nggak bangun masjid, renovasi, punten Bu, renovasi rumah sendiri mah beres, cepet siap danana Bu. Sudah direncanakan, modelnya juga kumaha. Tapi kadang renovasi masjid, di sini mah aman lah insya Allah. Ini di dia tuh aman. Saya di daerah-daerah Bu kadang sudah 5 kali lebaran, 5 kali puasa, beres-beres renovasi. Bang Toyib geus balik 2 tahun, anger masjid beres. Kenapa? Karena tidak prioritas dari pikiran Pak. Di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi. Sebelum berdiri gedung ada apa Pak? Tukang atau kuli, mandor, kontraktor, arsitek yang gambar. Itu semuanya ada tuh hingga jadi gedung. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Apa? Pikiran sang owner, tim
Saya pengen bikin gedung segitu. Kalimat itulah yang membuat dia nyuruh arsitek gambar. Kalimat itulah yang membuat kontraktor mempersiapkan. Akhirnya sampai terjadi gedung. Lamun teu aya we. Saya pengen bikin gedung. Gak ada pikiran ke sana. Terjadi ya tak gedung. Sesuatu yang ada dimulai dari pikiran. Bapak pulang ke rumah, buka kulkas. Ambil jeruk nipis atau lemon. Langsung ke airnya terlihat. Candian naon geus ngarain. Asum. Ayeuna peut kana gelas. Tong dicampur cai. Bari peureum angkat. Bu, tos hasil teh sanggup. Ibu sudah merasakan di sini teh. Aduh, ngeri. Padahal jerukna teh aya. Kan tadi cuma kata-kata saya, Pak. Saya sedang menggiring pikiran Anda, membayangkan jeruk nipis, akhirnya langsung terpengaruh. Jadi apa yang kita pikirkan mewujudkan kenyataan. Kenapa anak kita tidak hafiz 30 juz? Karena orang tuanya belum kepikiran. Gak mungkin anak saya hafal. Orang gitu, yang gitu. Harusnya dipikirkan. Bahkan kalau sudah dipikirkan, pesantrennya kemana, biayanya berapa, itu sudah kepikiran, rencana ke sana. Mohon maaf Bu, ini Safari Dakwah ini bukan se-Bandung, bukan se-Jawa Barat, se-Indonesia. Saya baru pulang dari Maluku, saya baru pulang dari Sulawesi, Kalimantan, Padang Panjang, kemarin ke Palu. Masya Allah, saya tidak menyangka. Saya ingin meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir. Safari keliling se-Indonesia. Ternyata luar biasa, banyak pelajaran. Itu ada kayaknya, Ustaz, yuk kita keluar. Ternyata begitu di luar, aneh Pak. Ketinggian tanah itu sudah menjadi lebih tinggi di depan itu. 1,5 meter. Naik Ustaz ke atas. Begitu naik Pak, apa yang Ustaz lihat? Lapangan yang luas. Ya, betul Ustaz. Lapangan yang luas. Sebelum tsunami, ini adalah komplek perumahan terbesar di Palu. Mana rumahnya Pak, kata saya? Rumah dan penduduknya sudah berada di bawah tanah. Masjid itu kacanya saja nggak pecah. Saya merenung gimana logikanya ya. Gak usah pakai logika. Semua kejadian itu atas kehendak Allah. Itu yang namakan likuifaksi. Saya tanyakan gambaran seperti apa likuifaksi itu. Ustadz kalau bikin jus di blender, muter. Itu yang terjadi dengan yang ada di hadapan Pak Ustadz. Di blender, rumah dan penduduknya ada di bawah tanah. Luar biasa. Pas kejadian itu anak-anak sedang banyak di masjid diajar untuk menjadi hafiz. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Luar biasanya Bu, anak-anak itu selamat dan dalam waktu sekejap jadi yatim piatu. Saya nangis waktu mereka ngapalin semangat. Tapi Al-Quran yang dipakainya nggak ada jilidnya Pak. Al-Qurannya nggak seperti ini yang kita lihat Bu. Al-Quran ini sudah berwarna coklat, udah lama, gak ada jilidnya. Karena saya merenung, mana orang-orang kaya di Indonesia? Mereka ini calon-calon ahli surga. Kalau bisa hafiz 30 juz gara-gara Quran yang diberikan oleh seseorang. Maka nanti di akhirat, anak ini akan baris di belakang junjungan kita. Kemudian nanti ditanya, ibumu mana, bapakmu mana? Kau ngapalin gara-gara Quran siapa? Begitu ditunjukkan inilah yang ngasih Quran. Maka orang tersebut akan dipasih jubah putih mahkota masuk surga tanpa hisab. Apalagi yang kita pikirkan? Apalagi yang kita rencanakan? Rencana fokus saja Bu. Makanya saya dengan Buya Askar, pesantrennya di Cipatik, fokus pesantren khusus untuk melahirkan para hafiz. Alumninya sudah dikirim ke berbagai pelosok. Tujuan kami satu, yang penting ada aja dulu rencana. Ingin mencetak 1 juta penghafal Quran di masa depan. Sing atau lamun aya 1 juta penghafal Quran di masa depan mah. Maaf, bupati yang lahir, gubernur yang lahir, bahkan mungkin presiden yang lahir adalah seorang hafiz. Cara berpikirnya beda. Rencana-rencananya beda pasti. Bagi orang yang punya hafalan 30 juz itu pasti cara berpikir dan rencana beda. Karena kalau tanpa rencana susah. Saya aja cara medisi sudah direncanakan. Tanggal berapa, jam berapa.
Setelah ini ada 4 lagi acara dalam sehari, antara 5 sampai 7 acara. Di mana direncanakan. Padahal siang ini ada acara Pak, di kantor Menteri Agama. Saya tidak hadir ke sana. Sudah ada acara Pak yang sebelumnya. Lagian juga acara di sana saya tidak diundang ya. Ngapain juga sih? Rencanakan Pak. Kalau tanpa rencana susah. Sekarang ibu mau kemana? Rencanakan. Mau di pesantren? Enggak pun enggak apa-apa. Yang penting ada rencananya supaya dia hafiz. Bagaimana caranya? Itu harus ditingin dulu. Ting, itu penting. Sebab kalau kita tidak direncanakan, wah, saya mau ini harus direncanakan. Orang yang berhasil menyusun rencana, insya Allah meraih kesuksesannya, tapi tanpa rencana mah susah. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Yang terakhir adalah islahul amali, bersihkan amalan. Amalan seperti apa? Ya, amalan yang akan membuat kita dimudahkan rezeki dalam kehidupan. Kenapa banyak umat Islam yang susah? Itu tadi menurut saya, pelit ke masjid. Harusnya ya jangan pelit sama masjid. Kalau lagi ceramah begini ada motor lewat, knalpot kedengaran. Punten. Pepet. Kedengaran, abaikan. Itu konsep knalpot. Kalau ibu dengar ceramah, ya itu jangan sampai knalpot. Dengarkan, abaikan. Tapi kalau ada orang yang membuat sakit hati, bu, puntennya bisiwe aya situlana. Itu kata-katanya nyelekit. Pokoknya mah hidup nanti jika untuk menjatuhkan kita. Ting kunaon, punya mental apa, masalah mental apa yang dimiliki. Kalau ada ketemu yang begitu, bu, tunggu we, bu, di dalam hati teh knalpot gitu. Dengarkan, abaikan. Bapak juga sama. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan, ngomong gimana, dengarkan, abaikan. Saya ketika bangkrut, dulu saya direktur punya perusahaan, bangkrut 2010 sebelum pandemi Pak. Pandemi mah ayeuna. Giant bangkrut, perusahaan besar bangkrut. Punten cecema sanes bari nyomogan diri Pak. Saat san Covid geus bangkrut. Batur acan miheulaan urang. Jadi apa kumaha ieu menyikapi masa pandemi? Saya kepikiran satu aja, hutang harus beres. Akhirnya tadi saya bilang semua aset saya jual, sisanya saya beli beca Pak. Saya narik beca di lapang Tegalaga. Gak usah dipikirin omongan orang. Hal yang menyakitkan hati we tadi konsep knalpot gitu. Dengarkan, abaikan. Banyak orang yang wah gini. Ustaz, jadi tukang beca. Ya, itu ngomong alhamdulillah. Sampai saya tanya istri, mama malu tidak punya suami tukang beca? Jawaban istri apa? Ayah, Nabi dan Rasul pengembala kambing. Ini kerjaan halal dan berkah. Kenapa harus mau? Mama bahagia. Tapi mama sudah tinggal di kontrakan, rumah udah nggak ada. Ayah, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, laptop tidak ada, tapi ayah harus ingat, cinta mama tetap ada. Sampai saya tanya, bu, mama kenapa bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri, langsung saya nangis. Kalau ibu bisa bicara seperti istri saya, sesusah apapun pandemi, istiqomah. Apa yang dijawab istri saya? Begitu saya tanya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri, dengan tegas dia bilang, kagok. Saya sampai ketawa Pak. Tadi saya gesturing dah kaget. Kagok apa mama? Kagok dijodohin Allah. Jadi gitu bu, kagok. Iya cucu udah banyak, mau mikirin apa lagi? Jaga saja sekarang. Ibu harus ingat, begitu suami pulang, kasih minum cuma segelas, punten bu, cai bodas, diminum suami. Habis belum, ibu sudah dibuatkan satu rumah di surga. Mantapmu ibu hoyong seger, bumi di surga. Dulu sering tahajud, lain terus merecai, menjadi kemung.
satu riwayat Nabi pernah panggil Umar, "Ta'al, kalau kau ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, sampaikan salamku untuknya." Kebayang oleh Bapak, Uwais Al-Qarni ini nggak bisa disebut sahabat. Kenapa? Karena belum pernah ketemu Nabi, walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tinggalnya di Yaman. Kok nggak ketemu dengan Nabi? Apa masalahnya? Maaf ya Pak ya, kalau Bapak hidup di zaman Nabi, ingin ketemu dong, betul tidak Pak? Ingin ketemu pasti dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni ini nggak bisa. Masalahnya apa? Dia memiliki ibu yang lumpuh. Semua kebutuhannya yang mana adalah anaknya satu-satunya. Digendongnya ke kamar mandi, diurusnya, Masya Allah. Sampai ibunya bilang, "Uwais, pergilah kau temui Nabi. Mama tahu kau ingin ketemu Nabi." "Tidak, Ma. Siapa yang ngurus Mama?" Apa yang terjadi? Dia nggak bisa ketemu Nabi karena memang dia ngurus ibunya. Sampai satu saat ibunya berdoa, "Ya Allah, saya pengen ibadah haji." Tengah malam habis tahajud berdoa, "Saya pengen ibadah haji, tapi saya tidak punya kaki, ya Allah. Mudahkan ya Allah." Begitu Uwais mendengar doa ibunya habis sholat subuh, naik, digendong ibunya. Kebayang oleh Anda, belum pernah dilakukan manusia sejak zaman Nabi Adam, mungkin sampai sekarang, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah supaya bisa ibadah haji. Perjalanan disuapi ibunya. Apa yang terjadi, Bu? "Pak, mohon maaf, saya nggak enak ya bicaranya, takut karena beliau orang soleh. Beliau ini memiliki penyakit anggap knalpot. Kedengaran tapi abaikan. Walaupun tetap secara insting, takutnya bisikan dia." Amal lah ya. Apa yang terjadi, Bu Ibu? Akhirnya Uwais ini ibadah haji bersama ibunya selama berbulan-bulan perjalanan. Dan maaf sekali lagi, saya takut bicaranya gimana, karena Uwais ini memiliki penyakit yang membuat di mukanya, mohon maaf, penuh dengan seperti ya borok begitu, hampir sekujur tubuhnya. Ini yang membuat dia dijauhi masyarakat. Sampai kata Nabi, Umar, Uwais ini tidak dikenal oleh masyarakat, tapi dia dikenal di langit. Minta doa sama dia, sekali bicara Allah kabulkan. Kebayang gak? Umar itu ahli surga, suruh minta doa sama seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ternyata itu tadi, dia berangkatkan dengan menggendong ibunya ke tanah suci. Apa yang terjadi, Bu? Begitu selesai ibadah haji, diusir sama ibunya. "Pergi kamu!" Nangislah Uwais. "Kenapa aku diusir, Pak? Ini Uwais, anakmu yang menggendong dari Yaman ke Mekah." Ternyata, kenapa ibunya mengusir? "Nah, kau Uwais, suaranya mirip." Ibunya udah gak kenal lagi, Pak. Selesai ibadah haji, semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Wajahnya putih bersih. Inilah riwayat yang menguatkan. Kalau kita punya sakit yang berkepanjangan, bisa jadi kita pernah punya masalah dengan orang tua kita. Kalau kita punya sakit yang berkepanjangan, Bu, bisa jadi kita punya masalah dengan ibu kita. Karena pernah ada jemaah yang bertanya kepada Ustaz, "Kenapa anak saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa ekonominya terpuruk, rumah tangganya hidup susah?" Bu, ibu pernah dibentak anak itu, langsung nangis. Betul, anaknya pernah membentak, sakit ibunya. Air mata dari ibu gara-gara disakiti anak, Allah turunkan 70.000 malaikat. Orang yang berdosa kepada orang tua, ibu dan bapak, mohon maaf, malaikat 70.000 akan mendoakan anak itu. Dua yang didoakan, karena sebagai bentuk azab yang didahulukan. Satu, ya Allah, miskinkan anak ini seumur hidup. Yang kedua, berikan penyakit yang tidak sembuh. Begitu ibunya memaafkan, mohon maaf,
anak itu langsung sembuh. Masya Allah. Saya minta semua yang hadir di sini, saya bimbing untuk memaafkan anak-anak, Pak. Kasihan kalau anak-anak yang pernah menyakiti Anda dan dia tidak sadar sehingga tidak minta maaf, dianggapnya selesai, gak bisa. Makanya sudahlah, jangan tunggu maaf mereka. Mungkin mereka juga belum sadar. Kita maafkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika anak-anak saya ada yang menyakiti saya maafkan, saya ikhlaskan. Jangan azab anak-anak saya karena pernah menyakiti hati saya, menyinggung perasaan saya. Sapu wajahnya. Amin. Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Kalau gelas kosong ditutup, kemudian diisi air seteko, maka tidak akan pernah penuh air tersebut. Inilah yang menjadi masalah. Kenapa kita tidak dikabulkan doa? Kenapa kita memiliki kesusahan di bidang ekonomi? Kenapa sumber hidup nggak beres-beres hutang? Kenapa nggak beres-beres dengan masalah riba? Karena lagi tertutup pernah punya dosa kepada orang tua. Anda baru saja membebaskan anak-anak Anda dari azab di alam dunia. Bagaimana dengan kita? Belum. Karena Anda harus dibebaskan oleh orang tua. Gimana kalau sudah meninggal? Saya pernah tanyakan kepada guru saya. Ya Syekh, kalau orang tuanya sudah meninggal, gimana cara membebaskan? Keluar hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Udah meninggal tuh putus. Gak ada lagi amal kecuali 3. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat, amal jariah. Contoh amal jariah apa? Bikin masjid diniatkan untuk ibu kita, untuk bapak kita. Maaf Pak, saya tidak tahu siapa yang pernah membangun masjid ini dari nol. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, detik ini di alam barzahnya bercahaya. Kenapa? Karena dimakmurkan oleh Anda semua sekarang yang masih hidup. Kalau Anda bikin masjid, Anda niatkan untuk ayah Anda, maka setiap ada orang yang sholat di masjid itu ngalir kepada ayah Anda. Itu yang dimaksud dengan aliran jariah. Jadi begitu Anda alirkan jariah ke ayah Anda, dosa Anda kepada ayah Anda, Allah ampuni, langsung dibuka penutup rezeki. Inilah masalahnya. Kenapa banyak orang susah cari rezeki di masa pandemi? Salah caranya. Seperti mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu itu bukan dikejar. Karena dikejar itu terus terbang, lari. Kupu-kupu itu akan kita dapat dengan cara bikin taman yang indah. Taman yang bunga-bunganya wangi, bunga-bunganya mekar. Ngabring itu kupu-kupu datang. Makanya apa yang dimaksud dengan bunga yang indah atau taman yang indah? Taman yang indah itu adalah berbuat baik kepada ibu bapak, baik semasa hidup ataupun sudah tiada. Semasa hidup belum kita hajikan, semasa hidup belum kita umrohkan. Kalau masih Anda tidak sanggup badal haji dan badal umroh, cobalah ada rezeki bikin masjid. Niatnya nawaitu sunnatal waqfi bibina'il masjid lillahi ta'ala ala ismi ummi wa abi. Saya niat bikin masjid karena Allah, untuk ibu bapak saya. Kalau masih tidak sanggup pun bikin masjid karena memang untuk biaya ratusan juta, yang murah ada kok. Almarhum Syekh Ali Jabir pernah bilang sama saya, Cep, sini, mau kasih tahu amalan murah diaminkan 70.000 malaikat. Apa sih? Wakaf Quran. Ustaz Adi Hidayat bilang, luar biasanya orang yang wakaf Quran, manusia yang cerdas. Sebelum bikin masjid, wakaf Quran dulu. Kalau Anda niatkan buat ibu bapak Anda, mohon maaf, itu Quran dibaca, man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqul alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Jadi satu huruf 10 kebaikan.
Kalau baca alif lam mim saja, alif lam mim, sama dengan ngasih 30 fakir miskin satu porsi makanan. Siapa yang bersedekah, Allah bebaskan pada hari bersedekah dari musibah. Balikpapan di lampu merah, truk kontainer, dalam sekejap nyawa-nyawa hilang gara-gara remblong. Suami istri biasa selesai sholat subuh, dia bagi-bagi nasi ke orang-orang miskin, Pak. Nasinya tinggal satu lagi nempel di motor. Motornya nggak lecet, suami istri itu juga selamat, sampai nasinya saja tidak rusak sedikit pun. Karena kontainer itu cuma 1 cm saja jaraknya. Sebelah kanan semuanya. Masya Allah. Baru sedekah nasi saja Allah selamatkan. Kebayang kalau Anda wakaf Al-Quran, kebayang kalau Anda bikin masjid. Betulkah Ustaz? 15 Agustus ketika saya safari dakwah di Sarijadi, Masjid Al-Muhajirin, saya langsung terkena stroke, Pak. Saya umur masih muda lah. Masih muda. Bapak mungkin jauh umurnya dengan saya, tapi Bapak kelihatan muda ya. Saya kelihatan agak tua, tapi masih muda, Pak. 48 umur saya. Sudah stroke, Pak. Baru pertama dalam hidup gini rasanya stroke. Ngomong udah balelo. Saya masih ingat almarhum Syekh Ali Jabir nasihat tadi, ingin doa dikabulkan. Wakaf Quran itu murah, tapi niatkan buat orang tua, karena itulah birrul walidaynya itu. Saya wakaf, bahkan kata dokter 2 minggu minimal harus di opname. Jadwal 2 bulan dibatalkan, istirahat total. Akhirnya saya wakaf, nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi wa ala ismi abi. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan sakit saya, sembuhkan stroke saya. Dalam waktu 24 jam Allah sembuhkan total, bisa bicara lagi dengan normal. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi betul ya, jangan sampai sehari itu libur kita sedekah apapun yang terjadi, karena insya Allah pertolongan Allah akan datang. Saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan safari dakwah saya sukses, diselamatkan dalam perjalanan. Ya, saya sudah tegaskan ke semuanya, ke masyarakat ya, bahwa untuk memudahkan supaya ceramah terus di mana-mana, saya sudah jelaskan kepada panitia jangan repot-repot ngasih amplop, ngasih uang bensin atau apapun, semuanya gratis. Jadi supaya apa? Supaya mudah, Pak. Supaya saya bisa ceramah kemana-mana itu tidak ada halangan. Kadang-kadang kan orang tuh kalau mengundang ustaz tuh mikir ke situ, aduh lagi mikir karpet nih, lagi ini, jadi nggak jadi acaranya. Kayaknya saya omongin itu bukan apa-apa, supaya lancar yang alhamdulillah. Bagaimana safari dakwah ini berjalan lancar? Ya tujuan kami itu satu ya, salah satunya adalah untuk tempat-tempat tertentu yang ada di Palu misalnya, saya bagikan Al-Quran ini kepada anak-anak yatim yang lagi hafiz. Jadi bagi ibu yang ingin wakaf Al-Quran, bisa dengan Al-Quran ini. Ini Quran terbaru, Pak. Di dalamnya ada 8 warna. Tujuannya buat apa? Supaya ada target berapa tahun hafiz, agar anak atau cucu Anda tuh hafiz Quran, ya ada targetnya. Kalau satu sholat satu warna berarti 8 tahun itu, insya Allah, kalau dibimbing tiap hari. Kalau satu sholat 4 warna itu berarti 4 tahun. Kita kasih contoh saja ya. Kalau saya bilang bismi, semuanya bilang dari awal ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Alhamdu. Ar-Rahman. Maliki. Yang saya bilang itu namanya pengait ayat. Jadi bedanya Quran yang tahun lalu dengan sekarang itu, sekarang ditargetkan tuh hafiz. Kalau dulu mungkin khotam. Jadi di sini ada yang namanya pengait ayat. Jadi Anda bisa bayangkan kalau anak-anak yatim dikasih Quran ini, kita ditargetkan 8 tahun jadi hafiz. Jadi caranya di sini pengait ayat, di sini yang ayatnya. Ibu ngedidik anak juga begitu. Seperti yang saya bilang, bismi, anak nurusin.
langsung yang kedua terus. Jadi ini memang sudah ada targetnya. Inilah yang dibagikan. Kalau ibu ingin wakaf Al-Quran diniatkan atas nama orang tua, ibu dan bapak ya. Nanti Al-Qurannya boleh bu ya disumbangkan ke tempat-tempat yang saya kunjungi ataupun memang seperti Palu dan tempat-tempat tertentu, insya Allah kita terima. Tapi tidak hanya untuk itu. Kalau ibu mau disumbangkan Qurannya di sini pun boleh, ataupun disumbangkan ke anak yatim di sekitar Anda pun boleh. Karena saya juga tidak harus keluar daerah. Di rumah-rumah tahfidz di Bandung juga kita sebarkan. Kalau ibu mau diambil Qurannya pun nggak masalah. Ya, jadi Quran wakaf itu adalah Quran yang tidak dimiliki sendiri, tapi boleh dikasihin ke anak. Supaya apa? Supaya Qurannya tetap di rumah, ibu boleh baca. Kayak Quran disimpan di masjid nih, wakaf Quran disimpan di masjid. Itu ibu boleh baca Bapak? Boleh. Bapak boleh pinjam, boleh baca. Jadi sekali lagi bagi yang ingin wakaf Al-Quran, berapa harganya Ustadz? Satu Al-Quran ini harganya Rp180.000. Itu pun tidak usah dibayar sekarang bu, boleh minggu depan. Kenapa begitu Ustadz? Ya karena saya sedikit bisa membaca bahasa tubuh seperti tanpa ekspresi. Udah siap Ustadz. Jangan jadi batal ya. Kalau ada niat, baca niat sekarang, ngambil Qurannya minggu depan. Mungkin Ustadz Farhan bisa bantu Ustadz ya. Kalau ada yang berminat Qurannya boleh ke Pak Ustadz Farhan. Cuma saya ngobrol dengan penerbit, Pak, ai pangaosak itu teh kagok. Alhamdulillah bu dibulatkan. Jadi 150. Tapi kena ayeuna gitu. Jadi bagi yang mau transfer, ya tadi ada sedikit ya. Alhamdulillah lumayan lah 30 juga. Jadi boleh transfer, boleh juga pulang dulu kan tidak persiapan ataupun langsung juga alhamdulillah. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh yang mau niat sekarang ya Qurannya boleh diambil minggu depan, sekarang atau apapun. Saya mau satu aja Ustaz, nggak masalah satu juga. Cuma satu nama itu satu Al-Quran. Kalau 10 nama berarti 10 Al-Quran. Nanti Qurannya boleh dititip ke kami, kita sebarkan ke rumah-rumah tahfidz, atau ibu juga ambil Qurannya ingin disebarkan sendiri nggak apa-apa, bahkan simpan di rumah pun nggak jadi masalah, tapi nanti kasih ke anak, bukan hak milik Anda. Baik, silakan siapa yang akan wakaf Al-Quran boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik, mohon yang akan wakaf baca niatnya berdiri Pak, silakan. Berdiri ibu-ibu, maju ke depan. Mangga Pak, punten Pak ya. Kita maju ke depan. Kita akan boleh Pak agak maju ke depan Pak. Nah, agak maju ke depan, agak maju ke depan supaya lebih rapat gitu barisannya. Maju ke depan Pak, agak bikin setengah lingkaran. Ibu tetap di situ aja. Baik. Saya sebagai nazir, karena salah satu rukun wakaf adalah adanya nazir. Nazir yang membimbing ikrar. Seperti nikah itu harus ada penghulunya, ada ijab qabulnya. Sekarang yang harus Bapak pertimbangkan adalah untuk siapa pahala Al-Quran ini ketika dibaca yang masih hidup. Boleh Anda niatkan ayah Anda, ibu Anda. Kalau Anda niatnya buat ayah berarti cukup satu Quran saja. Tapi kalau Anda niat untuk ibu dan bapak berarti 2 Al-Quran. Kalau Anda ingin 10 Quran tidak harus disebutkan nama semua buat siapa karuhun. Cukup niat 10 Quran untuk orang tua dan karuhun. Atau 20 Quran untuk orang tua dan karuhun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi. Saya niat wakaf Al-Quran karena Allah atas nama. Silakan boleh Anda sebutkan nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama nenek. Tapi kalau banyak tidak usah disebutkan satu persatu. Cukup bilang 5 Quran untuk orang tua karuhun atau 10 Quran untuk orang tua karuhun. Silakan.
angkat tangannya, aminkan doa saya mewakili Anda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Hari ini saya wakaf Al-Quran, mudah-mudahan jadi cahaya yang menerangi ibu bapak kami. Jangan siksa mereka di alam barzah ya Allah. Mereka orang baik, kami saksinya seumur hidup mengurus kami. Kami bisa sholat, bisa puasa dan baca Quran gara-gara mereka. Hentikan siksanya dengan wakaf Quran ini ya Allah. Luaskan alam kuburnya, jadikan mereka ahli surga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Boleh minta kesembuhan jika Anda sedang sakit, atau boleh untuk orang lain yang sedang sakit, silakan. Ataupun boleh hajat yang lain, misalnya anak sedang tes masuk universitas ataupun sedang melamar kerja ingin disukseskan, silakan berdoa. Karena orang yang wakaf insya Allah diaminkan 70.000 malaikat. Jika Anda ingin menambahkan nama yang baru, kalau tadi ada nama ayah saja, ingin nama ibu disebutkan, langsung saja ditambahkan nambahan nama wakaf Quran, silakan. Al-Fatihah. Usap wajahnya dengan kedua tangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf karena saya harus menitipkan Qur'annya sesuai jumlah. Jadi tolong diangkat tangannya sesuai jumlah Al-Quran. Kalau satu begini aja, kalau dua begini, kalau tiga begini. Mohon maaf Pak, silakan Pak. Semuanya, 1, 2. Kalau 10 begini ya. 2, 7, 17, tambah 10. Sebentar Pak, jadi bingung. Diulangi Pak, mana? 2, 5, 10, 10. Gue maaf Bu, karena kita harus jumlahnya itu tangannya Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita tutup dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan rezeki, panjang umur, yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah.
Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan Al-Quran hidup jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa Al-Quran hidup kita akan kesasar. Terima kasih. Bagi yang mau ngambil Qurannya sekarang, boleh dengan cara transfer, rekeningnya ada di luar. Boleh cash, boleh pulang dulu, insya Allah dibantu. Yang mau minggu depan pun ya insya Allah akan saya titipkan Qurannya di Pak Ustadz Farhan, nanti ngambil Qurannya. Kemudian juga Al-Qurannya sekali lagi ibu boleh bawa sendiri ya, saya sarankan sih seperti itu. Tapi kalau ibu mau nitipin ke kita, diterima dengan lapang dada, disimpan di masjid itu pun saya sarankan ya, supaya juga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari wakaf Al-Quran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten.